Nah, di dalam rehab tersendiri itu kita ada terapi bicara, ada okupasi terapi, ada ostetik prostetik, dan satu lagi fisioterapi. Peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan rumah, peran lingkungan sekitar, ataupun dia kalau udah sekolah, peran lingkungan sekolah, itu ada porsinya semuanya. Ternyata orang tua harus ikut andil. Oh, ternyata kakek neneknya ikut andil. Kalau misalnya dia adik kakak juga, adik kakaknya juga ikut andil. Kondisinya seperti itu. Berarti yang bersinggungan sama si anak semuanya memiliki peran. Kayak gitu. Welcome back to Podcast Pipi, meraih inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi bersama aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di rumah beberapa waktu ke depan. Tentunya jangan lupa subscribe ya channel YouTube kita LKP Palkomtek Opi, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @palkomtek.opimall. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakal berbagi inspirasi nih ya di podcast Mimpi. Kali ini kita kedatangan dari Nukit Shelter cabang Opimall. Nah, langsung aja kita kenalan sama Kak Malinda. Halo Kak. Halo, selamat sore. Sore Kak. Boleh kenalan dulu Kak. Mungkin Palkomters di rumah ada yang belum kenal nih. Halo Palkomtek yang di rumah, perkenalkan nama saya Malindo Agus Purnomo. Saya salah satu anggota di Nukit Shelter. Nukit Shelter apa sih? Nanti kita bahas lebih lanjut aja. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, panggilannya Kak Malindo ya? Ya, Kak Malindo boleh, Kak Malin boleh. Oke. Nah, Kak Malindo sebagai apa sih Kak di Nukit Shelter ini? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya basicnya saya terapis. Saya terapis bicara. Tapi kalau di Nukit Shelter sendiri saya bertugas sebagai pengembangan di dalam kliniknya sendiri, dalam arti itu sebagai pengawasan juga. Karena kan kebetulan di Nukit Shelter sendiri kan udah berdiri beberapa cabang. Jadi secara nggak langsung saya yang jadi bertanggung jawabnya, seperti itu. Oke. Itu berarti yang bertanggung jawab di setiap cabang berbeda-beda gitu Kak? Atau sama tuh? Kalau untuk sekarang semuanya masih saya yang handle. Oke. Iya. Berarti Kakak lebih fokus ke bicara terapi bicara gitu. Benar. Ya? Oke. Nah, sebelumnya tuh Kak ya, kita mau tahu dulu di latar belakang Kakak. Emang sebelumnya emang tertarik kah di dunia terapi bicara atau gimana Kak? Sebenarnya kalau ininya kan dari SMA lah. SMA-nya kan saya basicnya IPS bukan IPA. Kalau misalnya dari segi jalurnya mau ke kesehatan, rata-rata kan pasti yang IPA nih. Misalnya kan kayak gitu. Karena saya basicnya IPS, ternyata dari segi ke terapi bicara itu yang dibutuhkan kayak ya skill komunikasi, skill berbicara, misalnya kan skill sosialisasi misalnya kan. Oh, ternyata bukan lebih ke anatomi tubuhnya nih, tapi lebih ke ya kayak kita bilangnya general ke umumnya lah, misalnya gitu. Karena saya basicnya IPS dan kebetulan ada saudara yang berkecimpung di dunia kesehatan, terutama di bagian tubuh kembang anak. Jadi kan saya kayak mensurvei dulu lah. Ini kerjanya seperti ini, kuliahnya seperti apa sih? Misalkan kayak gitu. Dan mikirnya kan pasti cuma ngajarin ngomong nih, cuma ngajarin main nih, misalnya kan kayak gitu. Ternyata pas kita masuk udah di dunianya kerjanya, ternyata lingkupnya sangat luas seperti itu. Oke, berarti memang ada latar belakang dari keluarga juga. Ya, Kak? benar. Oke. Nah, sebelumnya nih Kak ya, kan biasanya kan apalagi jurusan IPS nih, kebanyakan ada yang manajemen, bisnis kayak gitu. Nah, kenapa nih kalau Kak Malindo sendiri tidak tertarik ke jurusan lain? Ya itu tadi, mungkin karena tertarik di dunia anak dulu ya. Dalam arti kan oke nih, kita berinteraksi kan sama anak, apalagi anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus misalnya kan. Jadi kan kita ya merasa kasihan, merasa iba lah kitanya kan. Jadi ya itu tadi saya tertarik untuk nantinya udah tahu nih kalau kerjanya nanti seperti ini, jadi saya memantapkan untuk masuk bidang terapi bicara. Seperti itu. Nah, kalau untuk tantangan sendiri nih Kak, setelah masuk ke
terapi bicara nih. Sebelumnya nih kita ke dunia kuliah dulu nih. Oke. Pas dunia kuliah gimana sih Kak? Pas kuliah terapi bicara, karena kan nggak banyak juga yang mungkin teman-teman di rumah yang tahu ada jurusan ini, atau mereka ada tertarik tapi nggak berani ambil jurusan ini nih, Kak. Benar. Nah, kebetulan kan ini Mbak, apa namanya itu, kalau terapi bicara sendiri, kalau pas zaman saya itu di Indonesia cuma ada dua kampus saja yang menyediakan prodi terapi bicara. Satu di Poltekkes Solo yang kampus saya, satu yang di Jakarta, tapi itu milik swasta. Nah, berkembang kesini alhamdulillah udah ada 2 cabang yang buka baru, itu di Padang sama di Bandung. Jadi kita total prodi terapi bicara itu di Indonesia ada 4 tempat nih. Ada yang di Solo, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, sama ada yang di Padang. Tapi emang yang negeri cuma yang di Solo kayak gitu. Pasti juga untuk orang awam ataupun orang yang misalnya berkecimpung di dunia kesehatan pun sendiri juga pasti apa nih terapi bicara misalnya kan, itu kan nggak familiar misalnya kan. Nah, banyak orang yang belum paham, banyak orang juga belum mengetahui. Pasti yang udah tahu udah paham ya ada kerabat, saudara ataupun teman yang sebelumnya udah masuk duluan, biasanya seperti itu. Oh, jadi memang banyak yang baru tahu jurusannya juga. Benar. Gitu. Kalau misalnya dari setelah lulus kuliah nih Kak, karena kan memang masih banyak yang belum tahu nih ada terapinya gitu kan. Benar. Nah, dari awal Kakak lulus kuliah terus biar sampai survive masuk ke Nukit itu gimana ceritanya Kak? Oke. Kalau sebenarnya kalau di bidang terapi bicara sendiri kan kita itu kalau udah di dunia kerja, kita itu ada ininya Mbak, apa namanya itu wadah yang kita saling berkesinambungan nih sama profesi lain. Dalam arti seperti ini, terapi bicara itu kalau misalnya dia kerjanya di rumah sakit, pasti dia di bawah naungan dokter spesialis rehab. Nah, di dalam rehab tersendiri itu kita ada terapi bicara, ada okupasi terapi, ada ostetik, prostetik, dan satu lagi fisioterapi. Mungkin yang familiar orang tahu kan pasti fisioterapi nih. Dan ternyata ya itu tadi di bidang rehab medik sendiri, oh ternyata kita berkelompok nih. Dalam arti kita ada profesi-profesi lain yang terdiri di dalamnya. Nah, apa namanya itu kita saling berkesinambungan. Tergantung kondisi si anak ini, kebutuhannya dapat terapi-terapi apa aja nih. Nah, kalau misalnya saya kenal sama Nukit, sebenarnya sebelumnya kan saya kerjanya di rumah sakit. Kalau di Nukit sendiri kan sebenarnya hanya kayak sampingan lah. Nah, karena dulu juga kebetulan ya ini juga sih Mbak, saya sendiri kan bukan orang Palembang. Iya. Aslinya orang mana Kak? Saya aslinya orang Solo. Orang Jawa saya. Jadi saya ke Palembang, ke Sumatera Selatan ini saya merantau. Kebetulan juga udah hampir 10 tahun inilah saya di Palembang kayak gitu. Untuk yang awal emang saya masuknya di rumah sakit dulu, di klinik Nukitnya sendiri juga setelah saya di rumah sakit kayak gitu. Tapi emang dari awal Nukit sendiri juga baru 1 cabang nih. Kesini ternyata kita bisa berkembang, bisa besar lagi dan mulai banyak cabang seperti itu. Oke, nah dari banyaknya proses yang Kakak alami nih ya, dari 10 tahun merantau nih, apa sih proses yang paling Kakak nikmati nih selama pekerjaan Kakak? Karena kan biasanya nih ya lumrahnya memang biasanya cowok-cowok ke manajemen bisnis gitu kan, ke teknik. Nah, kalau Kakak sendiri apa sih yang paling Kakak nikmati dari proses pekerjaan Kakak? Pasti yang pertama kan ini Mbak, kenal banyak orang, kenal banyak relasi, pegang anak juga banyak kondisi-kondisi tertentu yang kitanya tertarik. Oh, kalau kondisi seperti ini penanganannya seperti apa? Kalau usia segini mampunya hanya sebatas ini, cara ngejar dia kekurangannya seperti apa? Jadi kan secara nggak langsung kan apa yang saya tanganin, apa yang saya lakukan tindakan itu tadi, saya udah tertarik dulu nih. Jadi walaupun misalnya ya mohon maaf kerjaannya berat, kondisi anaknya berat, itu sebagai tantangan saya sendirilah untuk bisa juga
anaknya ini berhasil, anaknya ini bisa ngejar ketertinggalannya, dan orang tua juga merasa puas dengan apa yang udah kita kerjain. Kondisinya seperti itu sih, Mbak. Jadi memang ada tantangan tersendiri setiap anak kan? Iya, benar. Kalau dari selama ini nih Kak, ada nggak sih yang paling Kakak ingat nih dari ngadapin anak nih? Ada nggak yang paling Kakak ingat? Oh ini nih paling berkesan kayak gitu. Lebih ke kondisi yang orang tua yang misalnya anak saya mengalami kondisi, ya anggap aja kalau yang umumnya kan autis, keterlambatan bicara misalnya kan, orang tua udah bingung ngajarinya seperti apa, ngarahinnya seperti apa, udah anggap aja berobat ke sana ke sini kok nggak ada perubahan misalnya kan. Ternyata pas datang ke tempat kami ataupun saya yang kebetulan yang memegangnya, ada progres, ada kemajuan, orang tua merasa puas. Nah, itulah kayak apa ya, kayak kita bilangnya itu rasa inilah terharu lah misalnya kan, dari orang tua yang udah kayak ya anggap aja putus asa, udah bingung untuk seperti apa. Kebetulan ketemu kami dengan yaitu tadi kan apa namanya itu segala kondisinya seperti apa. Kedepannya lebih bagus, lebih ada kemajuan, ada perkembangan. Jadi ya itu tadi membuat kita itu merasa bangga lah. Oh ternyata apa namanya itu segala sesuatunya itu nggak melulu tentang materi nih. Perkembangan anak kita yang kita pegang, harapan orang tua yang kita kejar bareng-bareng, itu yang jadi nilai ininya kita juga. Seperti itu. Oke. Nah ini kan berarti ada peran orang tua nih Kak Iya, berarti benar. kan. Nah menurut Kakak sendiri nih dalam terapi nih, seberapa penting sih Kak peran orang tua dalam mendukung proses terapi? Biasanya apa proses dari support dari orang tua tuh bisa lebih mempercepat kayak gitu Kak? Ada nggak? Pasti ini Mbak, apa namanya itu peran orang tua, peran keluarga, peran lingkungan rumah, peran lingkungan sekitar, ataupun dia kalau udah sekolah, peran lingkungan sekolah, itu ada porsinya semuanya. Tinggal nantinya kondisi si anak ini mengalami keterlambatan di bagian lingkungan mana nih. Anggap aja dia di lingkungan terapi dia bagus, tapi pas kondisi di rumah dia kurang nih. Dalam arti kurang itu orang tua jarang untuk menstimulus lagi, orang tua jarang untuk mengajari lagi nih. Jadinya kan kalau cuma ngandelin kita sebagai tempat terapis ataupun terapinya ngajarinya udah maksimal, udah bagus nih, di rumah nggak diulangin, di sekolahnya juga ala kadarnya misalnya kan. Karena untuk sesi terapi itu ini juga Mbak, apa namanya itu, kadang si anak ini nggak tiap hari. Biasanya mereka kayak dia kelang nih. Nah pas dia kelang ini kan waktu nganggurnya, dalam arti nganggur dia nggak ada sesi terapi, di rumahnya seperti apa. Jadi kan peran orang tua tadi pasti sangat penting sekali untuk ya balik lagi kan, program yang udah kita susun untuk kondisi si anak mau kita kejar secepat mungkin. Oh ternyata nggak cuma ngandalin terapi nih, nggak cuma ngandelin terapisnya nih, ternyata orang tua harus ikut andil. Oh ternyata kakek neneknya ikut andil. Kalau misalnya dia adik kakak juga, adik kakaknya juga ikut andil. Kondisinya seperti itu. Berarti yang bersinggungan sama si anak semuanya memiliki peran kayak gitu. Oke. Nah mungkin banyak orang tua di luar sana nih Kak ya, mungkin yang tidak sadar kalau anaknya tuh butuh terapi nih. Iya, Nah benar. menurut Kakak sendiri kapan sih orang tua tuh bisa, oh ini butuh terapi nih? Iya gitu. benar. Sebenarnya kalau untuk sekarang kan dengan semakin majunya teknologi, apa saja kan udah bisa kita cari kan Mbak ya. Informasi bisa datang dari mana saja, tema ataupun kondisi apa yang mau kita cari juga kita tinggal ngetik aja kan istilahnya kan. Nah berarti kan kondisinya yaitu tadi Mbak, kalau kita udah ada anak pertama itu kan sebagai patokan. Kalau misalnya dia punya adik lagi nih misalnya kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya baru anak pertama itu apalagi misalnya orang tua yang masih muda, untuk kondisi kayak parenting kan pasti kebanyakan belum begitu paham, belum begitu ngerti. Ya cenderung kalau misalnya mohon maaf anaknya ada gangguan, memahamin nggak orang tuanya misalnya kan, sadar nggak orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya juga udah memahamin dari segi parentingnya, pasti mereka tahu nih, oh usia 1 tahun pertama ini si anak
mampu apa sih, bisa apa sih, kita lihat nih. Yang mau kita lihat dari segi apanya dulu. Kalau anak berkembang itu kan pasti ininya dulu Mbak, apa namanya itu perkembangan motorik nih. Kalau misalnya perkembangan motoriknya udah sesuai dengan usianya, kita lihat nih perkembangan bahasa bicaranya seperti apa juga. Kalau udah mengarah ke hal-hal yang kok mulai terlambat ya, motoriknya kok ada yang terlewat ya, motoriknya kayak misalnya berjalan, merangkak, berdirinya kok semuanya delay ya, semuanya terlambat ya, pasti nanti ini bisa merembet ke kondisi bicaranya, bisa merembet ke kondisi bahasanya. Kalau bahasa kan anaknya paham sama ngerti nih. Kalau bicara ya pasti anaknya apa namanya itu mengujarkan sesuatu. Makanya kan orang tua kalau udah mulai aware, udah mulai kok kayaknya ada yang aneh nih, ya udah searching aja usia perkembangan anak itu 0 sampai 5 tahun, tiap tahunnya ataupun tiap bulannya harus mampu dan harus bisa apa sih, misalkan kayak gitu. Tinggal nanti ya itu tadi di-comparein dengan kondisi usia si anaknya kita. Tapi sebenarnya bisa dilihat lebih jauh lagi nih, nggak cuma dia udah di usia perkembangan, tapi bisa juga dilihat saat dia usia kehamilan. Dalam arti hamilnya normal nih, lahirnya normal nih, langsung nangis nih, berarti kan nantinya untuk kondisi perkembangan bisa lebih bagus. Kecuali kondisinya pas saat kehamilan orang tua mohon maaf jatuh ataupun sakit, itu kan bisa mempengaruhi ke perkembangan janinnya. Berarti kan rentetan-rentetan yang nantinya menyebabkan anak ini ada masalah atau gangguan bisa dilihat pas saat kondisi hamil ya, semester semester pertama, kedua, ketiganya itu seperti apa. Makanya kan kalau misalnya ibu-ibu hamil yang diingetin sama orang tuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, misalnya kan pantangannya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang kan itu ini mitos kah, ini benar kah? Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi medisnya kan, ya udahlah kalau medisnya ini boleh kita atur nih. Tapi kalau dari segi medisnya juga ini nggak boleh. Dalam arti apa nih? Oh kalau ternyata kalau ibu hamil makan yang mentah, dalam arti mentah tuh kayak bakar-bakaran, siput atau apa misalnya kan, itu kan mungkin untuk masaknya belum matang nih, kan kita nggak tahu nih nanti dia ada virusnya, ada bakterinya atau apa misalnya kan, bisa berpengaruh ke janinnya tadi. Sebenarnya itu rentetan. Kalau misalnya kita mau memperhatiin dari segi perkembangan nantinya dia udah lahir, ya kita juga sebagai ibu ataupun juga sebagai ayahnya, papanya juga saling mengingatkan sebenarnya. Nggak cuma ngandelin si ibu ataupun nantinya ya mohon maaf lagi menyalahkan ini gara-gara kamu nih, kemarin kamu ini misalnya kayak gitu. Itu pasti nanti panjang tuh. Biasanya seperti itu. Berarti memang kedua orang tua harus bekerja sama, harus lebih peka terhadap perkembangan anak juga. Iya benar. Ya. Nah kalau misalnya nih kan memang tidak semua orang tua yang maksudnya kan terapi itu butuh biaya nih. Iya benar. Ada nggak sih terapi yang bisa dilakukan di rumah, kayak yang bisa mungkin yang sederhana supaya tidak cepat maksudnya nggak terlalu parah gitu butuh terapinya gitu. Makanya kan ini Mbak kalau misalnya anak udah disarankan untuk terapi, pasti ada hal-hal tertentu yang menyebabkan orang tua ini untuk ngajarinya kok kayaknya susah banget ya. Untuk menstimulus apa yang udah dilakukan sama terapis kok kayaknya nggak mempan-mempan ya, padahal kayaknya sama nih ngajarinnya. Kayaknya penerapannya udah sesuai juga nih, tapi kok hasilnya bisa beda ya, misalkan kayak gitu. Apalagi juga untuk terapi-terapi seperti ini juga ini Mbak nggak cuma sekali 2 kali, bisa per bulanan, bisa tahunan, tergantung kondisi kemampuan si anaknya juga. Ya kalau misalnya dari segi ininya kan derajatnya ya dia ini sedang, ringan ataupun berat, dan diagnosa tertentu juga mempengaruhi perkembangan si anak. Tapi kalau misalnya ya itu tadi, di rumah itu harus apa sih? Sebenarnya harus apa ini nanti kan tergantung kondisi waktu sama papanya seperti apa, waktu sama ibunya seperti apa misalnya kan. Karena misalnya kan orang tua itu kalau misalnya udah sibuk kerja, pulang ya udahlah, yang penting anaknya nggak nangis, ya ini kasih tontonan.
HP kah, TV kah misalnya kan. Kalau enggak, yang penting aku udah beliin mainan banyak nih. Dia udah kita kasih mainan. Tapi kalau enggak kita arahin, enggak kita stimulus, enggak kita ajak komunikasi, enggak kita kasih perintah, jadi kan si anak ini nanti dapatnya cuma satu arah terus. Dalam arti satu arah terus kan dia nerima nih. Tapi pas saat membalikan, pas dia ditanya, dia bingung untuk menjawabnya. Dia nggak ngerti, untuk merespon menjawab itu seperti apa. Makanya kan kondisinya kayaknya di rumah ini tuh Pak mainannya udah banyak, dianya udah ini. Lah diajarin nggak Ma misalnya kan, diarahin nggak Ma, atau yaitu tadi mama misalnya sibuk ngapain, sedang apa, yang penting anaknya nggak nangis nih. Nah, karena rata-rata pasti orang tua ataupun misalnya anak yang dititipkan sama kakek nenek, jangan sampai nangis, apa saja diturutin. Nah, itu juga nantinya itu bisa jadi faktor penghambat juga. Kayak gitu. Oke. Berarti pas misalnya nih ada orang tua yang mau terapi di Nuki nih, berarti dari awal untuk menentukan tipe terapinya tuh ditanyain dulu gitu ya Kak ya? Iya benar. Biasanya kan kita di awal melakukan treatment, kita asesmen dulu, kita observasi dulu. Sebenarnya kalau misalnya dari segi melakukan asesmen atau observasi sendiri itu, sebenarnya kan kalau misalnya dia ada rujukan dari rumah sakit, dalam arti dia udah ketemu sama dokter spesialis anak ataupun dokter rehab medik, itu bisa jadi acuan kita juga. Tapi kalau misalnya kita di klinik sendiri seperti ini, klinik mandiri seperti ini, kita bisa melakukan asesmen ataupun melakukan diagnosa secara sendiri. Seperti itu. Emang ya itu tadi, kalau misalnya datang ke kita, ke klinik Nukit, pasti di awal itu kita asesmen, nggak cuma kita asesmen observasi si anaknya, tapi kita juga observasi, tanya-tanya, wawancara sama orang tuanya. Biar kita tahu nih, permasalahannya ini di anaknya, di orang tuanya, di lingkungannya, atau seperti apa. Biar nantinya kita tahu, permasalahan di sini, yaudah yuk kita perbaiki bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Berarti selama ini apakah pernah Kak ada maksudnya kondisinya dari orang tuanya kayak gitu, pernah? Ya itu tadi Mbak, itu yang udah saya singgung dikit tadi, yang kondisi mungkin usia perkembangan si anak bagus, usia kehamilan kelahirannya juga normal saja, nggak ada masalah nih. Tapi pas saat dia usia perkembangan 2 tahun, yang harusnya 2 tahun itu babbling udah banyak, apalagi udah masuk 1 kata 2 kata, tapi si anak ini terlalu banyak nonton HP, terlalu banyak nonton TV, gak pernah main keluar, cuma di rumah saja. Itu juga ini secara gak langsung kayak kita membatasin si anak nih. Kalau misalnya anaknya nanti ada permasalahan, yaitu tadi bisa bermasalah di perilaku, bisa bermasalah di bahasa bicaranya dia. Perilakunya contohnya apa nih? Karena anaknya jarang ketemu orang baru, lingkungan baru, si anaknya nanti ketemu orang baru, lingkungan baru, takut, nangis misalnya kan, diajak interaksi, bingung nih mau ngapain nih. Nah, bisa juga seperti itu. Iya. Kalau selama Kakak di Nuki nih Kak ya, biasanya kalau kelainan khusus apa sih Kak yang butuh waktu yang lama terapinya? Sebenarnya ini sih Mbak, itu bervariasi sih. Sebenarnya kalau sedini mungkin kita bisa neken untuk kondisinya dia kayak mohon maaf semakin parah nih. Tapi kalau misalnya datang ke kita usianya udah besar, di atas 3 tahun, 4 tahun kah, 5 tahun kah misalnya kan. Nah, itu kan yang kita mau kejar kan pasti lebih panjang lagi. Diperparah dengan kondisinya si anak ternyata nggak cuma keterlambatan bicara. Kalau cuma keterlambatan bicara kan yang kita kejar pasti ke ngomongnya, ke bahasanya, paling dari segi perilakunya cuma sosialisasi dikit nih. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu misalnya kan, ternyata perilakunya aktif sekali. Ternyata si anak ini ada tantrumnya misalnya kan. Ternyata dari segi pemahaman juga si anak ini daya tangkapnya ini di bawah rata-rata nih. Nah, berarti kan itu untuk kondisi terapinya ataupun kondisi nanti ke depannya seperti apa pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan balik-balik lagi juga kondisinya kalau udah, ya kalau kita bilangnya
ini agak susah nih. Dalam arti susah itu kan kalau cuma ngandelin terapi saja, nggak ada kondisi yang lain, pasti kita nggak bisa ngejar untuk ketertinggalannya. Paling seperti itu. Makanya juga dari segi terapi sendiri kita harus ada evaluasinya juga, Mbak. Per berapa bulan kita evaluasi perkembangannya seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berarti kan lingkungan keluarga juga berpengaruh nih Kak. Kalau gimana sih Kak caranya untuk meyakini orang tua supaya menciptakan lingkungan yang bisa mensupport terapi anak tuh di rumah? Ya itu tadi Mbak, apa namanya itu, kalau misalnya lingkungannya rame, si anak ini juga diarahin untuk berinteraksi terus secara nggak langsung, walaupun nggak harus duduk berhadapan misalnya kan, lihat ini, perhatiin ini misalnya kan. Tapi kalau misalnya pas kondisi kita rame-rame juga mengkondisikannya, sini main sini, yuk kita ini misalnya kan, secara nggak langsung kan itu menstimulus si anak juga. Tapi kalau misalnya lingkungan keluarga ini sepi, cenderung kalau misalnya kondisi sekarang ini pasti kan rata-rata orang tua, papa sama mama atau ayah sama ibunya kan pasti sibuk kerja semua. Dari pagi sampai sore. Nah, waktu spare pagi sampai sorenya ini anak dititipin sama pengasuh misalnya. Anak dititipin sama orang tua misalnya. Itu kan kondisinya beda kalau misalnya si anak ini sama ayah atau sama ibunya, karena kan rasanya ini orang lain nih. Apalagi sama pengasuh yang misalnya nanti saya kerja nih, nanti ini sama kamu, yang penting si ini makan tidur, jangan sampai nangis ya, jangan sampai ini ya. Berarti kan mengkondisikannya pasti pengasuhnya kalau mau diajarin, diarahin si anak ini nggak kooperatif, pasti kan nggak dipaksa untuk ngikutin. Jadi cenderung nanti si anak ini ya dibuatnya suka-suka dia, semua dia, sekendak dia. Secara nggak langsung nantinya yaitu tadi Mbak, apa namanya itu, dari segi perkembangan pasti juga akan kurang, karena dari segi kepatuhan si anak nggak mau patuh nih. Kayak gitu. Nah, apa sih Kak indikator yang harus diperhatikan oleh orang tua yang paling dini supaya lebih cepat sadar gitu? Indikatornya ada Kak? Sebenarnya indikator ya balik-balik lagi ngelihatnya dari segi usianya tadi. Karena usianya apa namanya itu 0 sampai 5 bulan seperti apa, 5 bulan sampai 1 tahun seperti apa, 1 tahun 2 tahun seperti apa, 2 tahun 3 tahun seperti apa. Seterusnya seperti itu sebenarnya sih. Indikator-indikator itu kan sebenarnya beda anak beda kondisi nih. Tapi dari segi kayak ciri-cirinya ataupun kemampuannya kan sebenarnya ya setahun 2 tahun ya nggak jauh beda itu nih sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya banyak kekurangan dalam arti 2 tahun kok ini nggak bisa, itu nggak ngerti, ini nggak paham, komunikasi juga keluarnya kalau sekarang kan kayak bilangnya bahasa planet semua nih yang keluar nih misalnya kan. Nah berarti kan udah ada something nih. Toh nggak ada salahnya juga kita konsul sama terapis yang apa namanya itu udah berpendidikan dalam arti profesional kan, ataupun juga ke dokter spesialis seperti itu. Oke. Ada nggak sih Kak program dari Nukit kayak misalnya nih orang tua yang baru mau ngecekin anaknya aja kayak gitu, boleh nggak biasanya? Paling kalau kita lebih ke, kita bisa ada program, kita ngadain seminar, bisa kita baksos, ataupun juga kita kolaborasi sama beberapa sekolah, terutama PAUD ataupun TK. Karena kan biasanya apa namanya itu rentang-rentang usia PAUD ataupun TK itu yang apa namanya itu ketahuan nih misalnya kan, oh ini ada gangguan enggak, oh ini misalnya dari segi perilakunya bermasalah enggak. Karena kan sekarang kayaknya di Palembang sendiri di setiap sekolah mereka kan udah ada psikolog nih. Psikolog itu kan dia yang ngetes kemampuan motoriknya seperti apa, kemampuan sosialisasinya seperti apa, kemampuan bicaranya seperti apa. Kalau ini ada bermasalah pasti nanti disaranin untuk melakukan terapi. Biasanya seperti itu. Berarti kan kita secara nggak langsung juga apa namanya itu kolaborasi sama sekolah-sekolah, juga bisa berkolaborasi sama psikolog ataupun sama dokter spesialis seperti itu. Oke, nah kalau di Nukit sendiri adanya apa aja nih Kak kalau di Nukit nih konsennya gitu? Kalau misalnya kita kan
sebenarnya kita udah bergeraknya di bidang tumbuh kembang anak, tapi kita juga ada dewasanya juga seperti itu. Tapi emang kalau dari segi kayak tumbuh kembang anak ini, kita di dalamnya ada beberapa terapi yang kita jual nih istilahnya nih, kayak terapi bicara tadi saya sendiri, okupasi terapi, terapi perilaku, sama fisioterapi seperti itu. Bidang garapnya apa namanya itu beda-beda dan tergantung kondisi si anak butuhnya apa. Dan kita bisa menentukan si anak ini butuhnya apa, dapatnya apa, didapat dari hasil asesmen observasi di awal tadi. Seperti itu. Iya. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan yang yang mau disampaikan atau tips nih yang mau disampaikan ke orang tua di rumah supaya lebih percaya diri mau periksain anaknya? Mungkin selama ini mungkin takut periksa gitu kan, ada nggak tipsnya Kak? Sebenarnya kalau untuk sekarang ya balik-balik lagi, kalau kita udah di dunia apa namanya itu parenting ataupun di dunia kerja, kita kan nggak bisa kayak jalan sendiri. Berarti kan segala sesuatunya kan kalau kita merasa bingung, kita merasa nggak paham, kalau kita cari di internet, kita searching kayaknya malah tambah bingung ataupun apa namanya itu mentok nggak paham misalnya kan, ya udah kita cari profesional yang apa namanya itu berkecimpung sesuai dengan pendidikannya, boleh kita sharing misalnya kan, boleh kita bertanya-tanya misalnya kan. Toh nggak ada salahnya juga, apalagi kita ngerasa malu atau seperti apa misalnya kan, karena nantinya kalau semakin kita tutupin, semakin kita apa namanya itu tidak terbuka, usia si anak ini nanti kan semakin berkembang. Intinya itu kalau saya nyampein pesan ke orang tua, semakin kita tunggu, tidak tahu nantinya ternyata nggak berkembang nih, karena kan biasanya orang tua tunggu saja dulu, nanti usia segini juga bisa. Untuk jaminan usia segini nanti itu bisa itu dari mana? Misalkan kayak gitu. Jadi kan kita nantinya serba salah nih. Nah, udah kita tunggu sampai usia segini nggak bisa. Ini gara-gara ini misalnya kan. Nah, makanya patokannya tadi yaitu tadi kan kita ngelihat kemampuan 0 sampai 5 tahun si anak itu mampu apa, bisa apa, itu yang jadi patokan kita. Tinggal nantinya kita ke depannya kalau udah ngerasa ada ada sesuatu, yaitu tadi langsung kita konsultasikan, langsung kita apa namanya itu ya nyari info lah. Oh ini harus kemana sih? Oh ini harus tanya ke siapa sih? Misalnya kan seperti itu. Karena nantinya juga di kita sendiri ataupun kita di Nukit sendiri itu di awal pasti orang tua ngerasa malu ataupun nggak terbuka sama yang lain. Tapi nantinya kalau udah semakin ketemu, semakin ini kita kan nanti juga semakin mereka ngobrol, semakin terbuka. Sekalinya nanti mungkin ada pertanyaan ataupun orang tua juga ngerasa apa namanya itu kurang seperti apa, nanti kita juga adain program, yuk kita family gathering, yuk kita ngumpul bareng-bareng semua, kita sharing bareng-bareng yuk, nggak untuk apa namanya itu keluh kesah si orang tua, tapi lebih ke kondisi, yuk dengan kondisi seperti ini kedepannya kita harus seperti apa. Paling kan seperti itu, bukan malah kita yaitu tadi kan nutup diri, nggak terbuka, udah nantinya kita kan nggak bisa membalikan waktu lagi. Itu sih sebenarnya sih Mbak. Oke, berarti hari ini berarti memang kedua orang tua tuh berperan penting banget dalam tumbuh kembang anak ya. Berarti orang tua di rumah harus lebih peka juga atas perkembangan anak. Oke, terima kasih banyak Kak Malindo, seru sekali ya kita cerita-cerita hari ini. Belum jadi orang tua tapi ini pelajaran banget nih. Jadi kan nanti kalau sudah punya anak kan, sudah jadi orang tua jadi bisa tahu nih harus lebih perhatian lagi gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak Malindo. Sama-sama. Jadi kita tetanggaan ya. Iya. Sama Palkomtek nih. Baru kali ini berkesempatan. Jadi inilah Kak Palkomtek Opimol. Kita ada Palkomtek sendiri itu ada institut, ada LKP. Nah kita yang di LKP kita kursusnya. Nah ini cabang yang di daerah Ulu. Gitu. Kalau kita sih ada untuk anak-anak Calistung, tapi itu lebih ke membaca, berhitung kayak gitu. Kalau untuk anak-anak kita juga ada coding for kids. Nah nanti boleh kita kolaborasi nih, siapa tahu nanti orang tua dari siswa ada yang mau coba terapi anaknya kan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Malindo sudah berbagi cerita. Dan teman-teman yang mau tahu seputar Nukit boleh Instagramnya Kak? Kita di @nukidshelter.
Oh, seluruhnya ya Kak ya? Ya, Oke. kita seluruhnya. Tinggal nantinya orang tua yang tinggalnya di OPI, oh kita ada yang di OPI Mall nih. Orang tua yang tinggalnya di Pahlawan sekitar RSMH ataupun di Demang, kita juga ada di Pahlawan sama Demang nih. Dan satu lagi kita ada di daerah Kenten. Kalau misalnya ada yang di Kenten, ada di Insako, bisa ke situ. Dan satu lagi juga kita ada yang di luar kota. Siapa tahu ada pendengar dari Palkomtek nanti yang di Tasik. Di Tasikmalaya kita ada satu. Doain saja kita nanti tiap-tiap kota bisa ada Nukit Shelter. Amin. Jadi banyak juga yang mau tanya. Iya, Oke. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Nah, buat Palkomter jangan lupa subscribe channel YouTube Palkomtek OP Mall dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @palkomtekopmall. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Malindo sudah hadir. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Semoga nanti kita bisa undang narasumber-narasumber lain yang berbagi inspirasi. Bersama saya Meita dan Kak Malindo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.